Dan yang lebih lucu lagi mau, yang di akar rumputnya ini di jemaat sama umatnya, mereka sulit membedakan mereka ini apakah dari Lutheran atau dari Calvin mau. Bayangkan bertobat dan beri diri baptis. Calvin bilang tidak. Kamu tidak bisa tolak kalau Tuhan sudah pilih. Kesian sekali. Silakan malam. Selamat malam, Selvi, Romo. Ya. Ya, saya mau tanya, mau kalau membaca Gimana dulu? lu, Rocky saya apa? saya keberapa ya naik ya? Saya Katolik mau Iya, tapi saya ketiga tidak kalau ingat nggak semua orang yang naik ke dua. sini. Maksudnya dari proki mana supaya teman-teman. Bukan untuk saya, tapi orang yang di room. Ya, boleh nanya saya mau. Iya, dari proki mana? Maksud saya perkenalkan Saya dulu, dari Pak. paroki Keluarga Kudus, Kabupaten Temanggung, Keuskupan Agung Semarang. Oh ya, monggo Pak. Oh ya, gini mau kalau kita membaca Lukas 4, saya sudah gelap ini tapi sudah Sebut tidak aja malam. ayat. Lukas 4 ayat 13 kayaknya ya. Itu iblis mengundurkan diri dari percobaannya terhadap Yesus ya mau ya. Dan Dan mencari waktu yang berjanji tepat. mencari yang waktu yang tepat. Kalau menurut saya ya mau ya, berarti kalau Martin Luther CS itu termasuk dalam godaan iblis nggak mau? Itu aja pertanyaannya mau. Tapi yang kau harus tahu dulu, iblis itu apa dia? Apa itu iblis? Lalu engkau kaitkan dengan Martin Luther, maksudnya bagaimana? Engkau tahu dulu apa itu iblis? Iblis itu pembunuh sejak zaman dulu menurut saya mau. Berarti ada kaitan dengan Martin Luther pembunuh? Ya mungkin kalau menurut saya. Maksud saya belum mengerti, paham. Maksudnya engkau mau kaitkan antara iblis dan Martin Luther, begitu? Ya berarti Martin Luther termasuk Oh, makanya masuk sekarang, dalam jebakan iblis gitu mau. makanya pertanyaan saya, apa itu iblis atau siapa ke iblis? Engkau bilang pembunuh, tapi Martin Luther tidak bunuh. Makanya engkau harus tahu apa itu iblis atau siapa ke iblis dahulu supaya bisa kaitkan dengan siapa itu Martin Luther. Oke? Oke, ya. Ini penting sekali, oke. Yang pertama, kalau kita bandingkan dengan Matius 4, Nona mulai dari ayat 1, makanya saya agak bingung situ. Engkau bilang iblis adalah pembunuh, lalu Martin Luther bagaimana? Makanya pertanyaan saya, lebih baik kita jelaskan dulu karakter iblisnya seperti apa, supaya kita bisa tahu bagaimana mengkaitkan dengan yang mengajarkan seperti itu. Oke? Ya, mau. Erlen. Matius 4 ayat 1, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Maka di situ berarti iblis adalah Pencoba. pencoba. Oke. Apa yang dia buat? Lanjut. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Artinya yang pertama, iblis yang dia di kepalanya adalah makanan.
materi yang di kepalanya. Karena itu percobaan pertama kepada Yesus, ubahlah batu ini jadi roti. Kita lihat pelan-pelan di situ. Oke, lanjut. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Iblis menggunakan ayat kitab suci, tetapi untuk kepentingan dia. Lanjut ketiga. Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Iblis coba manipulasi ayat untuk kepentingannya. Yesus bilang, jangan kau coba Tuhan Allahmu. Sebab ada yang tertulis, jangan kau coba Tuhan Allahmu. Sekarang yang ketiga. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Ini yang kita namakan Injil kemakmuran. Akan kuberikan semua kepadamu. Segala yang ada di sini. Kemakmuran yang ada di sini. Jika engkau menyembah aku. Apa kata Yesus? Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Oke, ini penting sekali. Oh, kalau begitu, iblis mengajarkan sesuatu, mengutip kitab suci, lalu menggunakan itu untuk kepentingan dia. Harus lihat dari situ juga. Sekarang, iblis percaya atau tidak percaya? Yakobus 2 ayat 19. Oh ya, saya ngelak atau teman-teman? Halo, halo. Erlin. Ya, maaf. Yakobus 2 ayat 19, "Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar." Iblis percaya, gemetar, tapi tidak mau melakukan apa yang diperintahkan. Lanjut ayatnya. Erlen, jangan dulu mute. Nanti ada proses mute dan buka itu terlalu lama. "Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong?" Ayat 22. "Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna." Artinya iblis itu hanya mengajarkan hanya iman. Iblis percaya tapi tidak mau melakukan. Sedangkan di situ Yesus mengajarkan, para rasul mengajarkan iman dan perbuatan. Ayat 24. Ayat 24. "Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, dan bukan hanya karena iman. Sekarang apa yang diajarkan oleh Luther? Hanya iman. Bertentangan apa yang diajarkan Yesus, para rasul, dan kitab suci. Ya, betul. Kenapa Yesus selalu bilang ada tertulismu? Ya, karena menggenapi. Bantu dulu, di situ penting sekali di dalam Yohanes 19 ayat 28.
Yohanes 19 ayat yang ke-28. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis di dalam kitab suci. Cukup, Erlin. Aku Supaya genaplah apa yang tertulis dalam kitab suci. Karena itu Yesus harus mengutip apa yang ada dalam kitab suci. Perjanjian lama. Kalau tidak, bagaimana menggenapi? Makanya selalu Yesus katakan seperti ada yang tertulis. Oke, itu yang dimasukkan Om Edi. Kalau itu komparasi di situ dari hal kecil, sola fide itu iblis punya kerja. Karena kitab suci dan Yesus mengatakan iman dan perbuatan. Hanya iman yang dikerjakan oleh kasih, Galatia 5 ayat 6. Ini baru contoh nih, contoh kecil. ya, Galatia 5 ayat 6. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Hanya iman yang dikerjakan oleh kasih. Contoh kecil Edi Susanto. Dari segi pengajaran. Kitab suci ajarkan yang lain, Martin Luther ajarkan yang lain. Kitab suci tidak hanya omong hanya iman, Martin Luther ajarkan hanya iman, sola fide. Hanya iman. Kitab suci tidak ajarkan sola gratia, dia ajarkan sola gratia. Kitab suci tidak pernah omong tentang sola scriptura, dia ajarkan sola scriptura. Contoh yang paling nyata tadi, setan percaya, tetapi tidak melakukan apa yang dia percaya. Dari segi determinasi ini. Yang kedua, bantu Wahyu 12 ayat ke-9. Setan itu siapa? Wahyu 12 ayat 9, dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Tugas dari setan adalah Menyatakan. Bayangkan apa yang diajarkan oleh Luther. Ayat ke-17, setan itu dia benci orang, marah orang atau tidak? Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Artinya, kalau kita buka sejarah, reformasi itu menimbulkan apa? Yang pertama, Inkisisi Protestan. Berapa ribu Katolik dibunuh? Bukunya menimbulkan permusuhan kepada orang Yahudi. Luther punya buku itu. Dan berapa pembanten kepada orang Yahudi. Berapa inkisisi protestantisme terhadap kekatolikan. Pembanten, pembunuh. Makanya di situ pembenci, penghujat, penghasut. Kalau kita mau kaitkan dengan apa yang diajarkan. Setan itu dia punya tugas memecah belahkan. Yesus mengharapkan semua orang bersatu. Satu. Paulus bilang, aku bersumpah demi nama Yesus, jangan ada perpecahan di antara kalian. Setan pecah-pecahkan. Iya. Alright Labora, kau naik di sini kau jelaskan untuk saya apa yang dikatakan Calvin. Calvin itu bukan ahli kitab suci, dia seorang ahli hukum. Bagaimana dia menjelaskan kitab suci?
Berarti kita yang ikut bodoh seperti dia kalau gitu. Ahli hukum menjelaskan kitab suci. Bagaimana? Tidak ketemu. Minta maaf Endang atau siapa yang Endang, siapa lagi yang ini hakim atau maaf ya jaksa atau pengacara. Kalian jelaskan itu undang-undang atau jelaskan kitab suci? Bagaimana seorang pengacara jelaskan kitab suci dengan dia punya tulip itu? Merusak kah? Jadi jangan buat pembelaan di sini, era et labora. Izin mau. Siapa yang ngomong di sini? Saya tidak lihat. Orang et labora mau. Yo, silakan, era et labora. Yang pertama Jadi engkau harus gini, jelaskan, seorang ahli hukum jelaskan kitab suci. Gini mau. Jadi Itu kan jelaskan di sini dulu, bagaimana seorang ahli hukum menjelaskan kitab suci. agak berbeda dunianya sih mau. Jadi engkau lebih percaya yang mana? Ahli kitab suci atau ahli undang-undang? Ahli kitab suci sih mau. Cuman gini mau, aku mau diskusi. Jelaskan Kan lagi. aku sempat diskusi sama pendeta Calvin terkait dengan doktrin kan. Apalagi di tanah Minahasa, khususnya di Manado, kan mayoritas dari aliran Calvinis toh mau. Nah, itu ketika aku konfirmasi terkait doktrin, karena melihat penyampaian dari pendeta tersebut, aliran Calvinis di media sosial, aku akhirnya coba diskusi sama dia mau. Nah, ketika aku gali-gali lebih dalam, ternyata dari pimpinan mereka sampai dengan ke umatnya atau jemaatnya di sini yang disebut sama mereka jemaat, itu ternyata pegangan doktrin mereka itu beda-beda mau. Ketika sampai ke jemaatnya, pegangan jemaat pun itu udah mengarah ke relativisme, Bang. Sekarang, pertanyaan saya untuk engkau. Engkau cek di dokumen Calvin punya atau tidak? Belum sih, mau. Kita Ada cuma di- baru sebatas punya di dengan pelaku-pelaku di Makanya lapangan. engkau hanya dengar dari mereka tapi tidak cek dokumen Calvin punya. Sekarang saya mau kasih tunjuk engkau dokumen Calvin punya. Omong tentang itu. Jadi ketika engkau dijelaskan itu, engkau minta mana dokumennya? Calvin punya omong mana? Itu yang saya butuh. Jangan Yang percaya. pegangan mereka yang saja. itu. Iya, makanya itu, jangan main percaya saja. Engkau harus lihat Iya. dokumen Calvin punya itu apa. Ini buku satunya. Institusi de Religión Cristian Juan Calvinis, buku satunya. Makanya pertanyaan saya, engkau percaya dari mulutnya atau engkau lihat dokumennya? Ini, volume 1, Juan Calvino. Ini buku 2-nya. Volume 2. Institusi Keagamaan Kristen Calvin punya. Di sini kita akan lihat penjelasan dia tentang semuanya itu. Makanya tadi pertanyaan saya, engkau dengar dia punya mulut atau engkau baca dia punya dokumen? Kalau engkau hanya dengar dari mulut pendeta, saya tidak percaya. Tidak mau. Otomatis tidak. Cuman aku coba mencari referensi aja dari mereka sih, mau. Yang mereka pahami. Kan kalau aku perhatiin dari pimpinan mereka sampai ke jemaat mereka beda sama kayak kita di Katolik kan, mau. Hierarki kita jelas, mau. Doktrin kita jelas dari atas sampai ke bawah. Nah, tapi ketika sharing dengan mereka itu antara pucuk pimpinan sampai dengan umatnya itu doktrinnya justru udah jauh menyimpang, mau. Karena di jemaatnya itu
kayaknya udah lebih mengarah ke relativisme. Oke, pertanyaan saya di sini. Ketika tulipnya Calvin menjelaskan sendiri bahwa manusia sudah rusak total, dia tidak bisa buat apa lagi. Bisa mengerti? Karena itu Ya, kamu paham. pakai perbuatan tidak ada guna lagi. Iya, betul, Mo. Aku setuju kalau itu, Mo. Saya di situ, makanya saya ragu seorang pendeta Calvin dia sungguh tahu tentang doktrin tentang Calvinis atau tidak. Itu menjadi pertanyaan saya. Mau nih, teman-teman mau kah saya bongkar Dolphin tulip punya nih, mau ya? Oke, kita bongkar. Boleh, Mo. Boleh, Mo. Bagi referensi di kita, Mo. Bongkar. Bongkar, bongkar. Ini membongkar tulip. Alkitab menjawab doktrin Calvinis. Sebuah tinjauan teologis tentang kasih karunia, kehendak bebas, dan karakter Allah. Karena engkau tenang. Makanya tadi pertanyaan saya, pendeta omong dengan referensi atau pendeta omong sesuai yang ada di kepala? Yang ada di kepalanya, sedangkan di sini buku aslinya Duan Calvinis ada di saya. Mau Luther punya ada juga di sini. Jadi Lutheran hati-hati kalau omong Luther Mana Luther pun buku nih supaya teman-teman tahu. Mau buku kecil, buku besar Luther punya juga ada di sini supaya Calvinis Lutheran jangan terlalu bilang kita tidak tahu apa-apa tuh. Ini dia punya buku kecilnya. Luther punya buku kecil. Ini bagaimana pengaruh idenya terhadap politik. Ini nih berbahaya sekali. Dia punya ide-ide politiknya yang juga mempengaruhi zaman Nazi dan semuanya itu. Kesian ya orang Yahudi pada saat itu. Saya mau lihat Luther punya buku di mana. Buku bagus untuk dibaca dalam pengertian untuk mengenal sejarah, bukan oh ini ada situ. Ini. Semua dia punya Obras de Luther. Artinya Luther punya karya. Kontroversi tentang indulgensi 95 tesis. Tentang indulgensi dia omong baik-baik. Kontroversi Heidelberg 15-18 tentang cautivo la Babilonia dari Babylon gereja punya dia punya diskursus. Yang ketujuh ini penting, dia omong tentang Magnifica, Kidung Maria. Hebat sekali dia punya pikiran tentang Kidung Maria, itu penting. Di sini dia punya yang kalian selalu omong yang tabel talk itu, charla sobre mesa di 425. Salah satu dari tabel talk dia omong tentang pecca fortiter crede fortium. Berdosalah sekuat tenagamu, percayalah sekuat tenagamu juga. Dan salah satunya di situ dia omong tentang berbuatlah cabul 1000 kali dalam sehari, dengan percaya saja kamu sudah diselamatkan. Enak sekali ya. Lutheran bisa berbuat cabul 1000 kali sehari. Ini bukunya tebal sekali, berapa halaman? Ini dengan foto-fotonya ya teman-teman. Ini 473 halaman. Tapi kita bukan omong tentang Lutheran. Jadi teman-teman yang Lutheran, kalau kalian masuk tuh masuk dengan data, jangan masuk hanya dengan kau akal budi itu. Oke? Lihat di sini Calvinis sedikit. Apakah iman adalah sebuah program yang ditanamkan Tuhan atau sebuah respon manusia terhadap kasih karunia-Nya? Mereka mengatakan takdir mutlak. Jika iman semata-mata adalah tindakan Allah atas manusia, undangan Alkitabiah untuk meresponnya kehilangan makna. Makanya kehilangan makna. Kenapa? Karena iman adalah hadiah dari Allah semata-mata. Karena itu bertobatlah, percayalah kepada Injil. Tidak ada guna. Karena iman ada semata-mata hadiah dari Allah. Berbahaya sekali. Undangan universal. Alkitab secara konsisten memberikan undangan. Seperti dalam Yesekiel, bantu dulu 33 ayat 14-15. Ratu atau Erlin siapa dulu?
Bahasa Spanyol, bukan bahasa Indonesia. Kalian ini. Yehezkiel 33, 14, 15. Undangan. Yehezkiel 33 ayat 14-15, kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti metong. Tetapi ia bertobat dari dosanya serta melakukan keadilan dan kebenaran. Orang jahat itu mengembalikan gadaian orang, ia membayar ganti rampasannya, menuruti peraturan-peraturan yang memberi hidup, sehingga tidak berbuat curang lagi. Ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Sedangkan Calvinis menutup orang untuk kembali dan bertobat. Tobat. Ratu, 2 Timotius 2 ayat ke-25. 2 Timotius 2 ayat 25, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka. Mungkin Tuhan masih memberikan kesempatan untuk bertobat. Bayangkan Calvinis menutup semuanya itu karena apa? Lihat baik-baik di sini. Matrix Deonotis tulipnya Calvin. Total depravity. Klaim Calvin. Manusia mati dan tidak bisa merespon panggilan. Makanya tadi panggilan untuk bertobat tidak berguna lagi. Bisa mengerti? Realitas Alkitabiah, kasih karunia memampukan manusia untuk merespon. Titus 2 ayat 11. Nirlin. Titus 2 ayat 11, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Lanjut. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan. Artinya menyerahkan kehendak bebasmu untuk meninggalkan atau tidak meninggalkan. Calvin bilang tidak perlu, tidak ada. Manusia sudah rusak total. Total, kerusakan total di sini, bayangkan. Unconditional election. Manusia tidak punya pilihan lain lagi. Dipilih tanpa syarat sebelum dunia dijadikan. Seorang menjadi umat pilihan setelah percaya. Bertobatlah. Bukan dipilih sejak awal. Bantu. Ratu. Markus 16 ayat 15. Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Sekarang 16-nya. Calvin bilang tidak, dipilih tanpa syarat. Sebelum dunia dijadikan. Di sini kita punya free will, kehendak bebas. Untuk apa? Ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ke Kisah 2 ayat 38. Bertobat atau tidak bertobat. Sedangkan Calvin bilang, Tuhan telah memilih sejak dunia dijadikan, jadi sudah selamat dari sana. Sedangkan kitab suci omong tentang apa? Engkau punya kehendak bebas untuk menerima atau menolak. Untuk bertobat atau tidak bertobat. Kisah 2 ayat 38, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Bayangkan, kalau kamu tidak bertobat, bagaimana kamu diselamatkan?
Sadis Calvinis itu, berbahaya sekali. Menghilangkan kalian punya kehendak bebas, tapi mereka punya kehendak bebas. Contohnya nih, pendeta besok pilih ayat ini. Dia punya kehendak bebas untuk pilih, buka ayat ini, karena dia punya kehendak bebas. Melatuk bilang orang berdosa sudah ditentukan dari sana. Siapa bilang? Calvin bilang di Limited di sini kan, Kristus hanya mati untuk umat pilihan. Kitab suci mengatakan Kristus mati tebusan semua orang, juru selamat semua orang. 1 Timotius 4 ayat 10. Juru selamat orang pilihan atau semua orang? 1 Timotius 4 ayat 10. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Bayangkan, Calvinis bilang hanya orang pilihan. Kitab suci mengatakan semua orang. Sekarang turun ke 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Allah menghendaki semua orang selamat atau hanya pilihan? 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Di situ dikatakan, Erlin, di situ yang menghendaki semua orang selamat atau hanya orang pilihan? Semua orang selamat. Makanya kalau ahli hukum tafsir kitab suci memang rusak. Kasih karunia yang tidak dikembalikan dalam pengertian itu. Kasih karunia, keselamatan tidak bisa ditolak. Dia bilang begitu. Sedangkan manusia memiliki kebebasan tragis untuk menolak Roh Kudus. Baca kembali ayat-ayat yang telah kita baca tadi. Jika kamu bertobat diselamatkan. Baca kembali Kisah 2 ayat ke-38 tadi. Bertobat dan diselamatkan. Kisah 2 ayat Calvin 38. Calvin bilang tidak, kau mau atau tidak mau, kau tidak bisa tolak. Enak-enak sekali. Silakan. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Bayangkan, bertobat dan beri diri dibaptis. Calvin bilang tidak. Kamu tidak bisa tolak kalau Tuhan sudah pilih. Kesian sekali. Tuhan harus bilang kau mandi jam berapa, kau makan jam berapa, kau berzina jam berapa. Kesian Tuhan Allah. Kita lihat di sini bagaimana jatuhnya kita dalam dosa. Yakobus 1 ayat 13 sampai dengan ayat ke-15. Di sini Allah tidak mencobai dan dicobai. Yakobus 1 13 sampai 15. ayat 13 sampai 15. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Allah tidak dicobai dan mencobai. Perkara selesai. Sekarang kenapa manusia berdosa? Apakah Allah mencobai atau dia sendiri? Lanjut. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Free willmu di sini dipikat oleh keinginan sendiri. Lanjut. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut.
Pertanyaan saya di sini, orang Lebora, dosa itu Tuhan coba atau engkau yang sendiri? Sendiri mau. Lalu Karena kenapa keinginan bilang menjiwai, Tuhan Mo. kasih karunia tidak bisa tolak kalau Tuhan sudah tentukan di situ? Kan kesian loh. Kalian Tuhan Betul, Mo, Tuhan betul. itu macam kalian punya boneka yang kalian bisa pakai atur main-main kah? Yang terakhir, mereka bilang orang pilihan. Mustahil mereka murtad. Artinya mereka kalau sudah jadi pendeta tidak berdosa lagi. Alkitab memberikan peringatan nyata tentang bahaya kemurtadan. Ibrani 6 ayat 3, 4, 5. Barang siapa yang murtad tidak akan diperbaharui sampai dia bertobat. Sedangkan Calvin bilang kalau Tuhan sudah pilih engkau, engkau pasti tidak murtad. Terbalik semua kitab suci omong lain. Mulai dari ayat 1 kalau mau. Sebab mereka menyalibkan bagi anak Allah, bagi diri mereka, dan menghina. Mereka menyalibkan bukan bagi anak, mereka menyalibkan anak Allah bagi. Bukan Yesus salib, Yesus salib untuk dirinya sendiri buat apa? Engkau taruh tambah kata bagi di situ itu menghilangkan teologi. Oke. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Bayangkan. Cukup sudah. Nona. Orang Blora, kitab suci bilang ada kesempatan untuk murtad lagi di situ atau tidak? Di situ Ibrani mengatakan kalau murtad artinya walaupun kau sudah dipilih, sudah mengenyam Roh Kudus, surgawi, karunia surgawi, yang murtad, sedangkan Calvin ajar orang yang sudah dipilih oleh Allah tidak murtad lagi. Kan jadi lucu. Sekarang Ibrani yang sama bab 10 ayat 26, 27. Kalau mereka sengaja berbuat dosa, para Calvinis ini, apakah ada korban penghapus dosa berikut atau tidak? Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, Tahan dulu di situ maka penting, Ratu penting sekali. Kalau kita sengaja berbuat dosa setelah menerima kebenaran, artinya setelah dibaptis, setelah mengatakan diri jadi orang Kristen, kalau engkau sengaja berbuat dosa lagi, baca kembali. Apa yang terjadi? Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Melainkan apa di situ ayat 27? Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Karena itu Tuhan akan menjaga orang-orang pilihan supaya tidak murtad secara biblis, tidak benar. Secara biblis tidak benar. Calvinis sadar itu. Ini penjelasan teman-teman semuanya tadi saya buat rangkuman semua. Oke? Saya tidak mau jelaskan semua di sini karena ini materi untuk Zoom. Seperti itu. Terserah kalian. Mau percaya yang mana? Mau percaya selanjutkan Calvinis, mau percaya? Kamu main gila dengan Tuhan Allah. Kamu permainkan dia. Menyalibkan dia lagi di depan umum. Cuman gini Mo, terkait dengan doktrin tulip ini, ketika aku sharing sama John property, berarti purgatori tidak berlaku lagi. Aduh, kau ini saya tidak tahu engkau mengerti atau tidak mengerti. Kau pitanya Calvinis, Pak Calvinis tidak ada lagi. Kita yang omong ini jelaskan Calvinis punya pengajaran. doktrin. Bukan omong tentang Katolik. Mau bandingkan kitab suci omong lain. Makanya kita buat namanya itu uji doktrinal. Doktrin omong tentang ini,
kitab suci omong seperti apa? Ini omong ke purgatorium. Kau tanya Calvinis. Kalau kau Calvinis mungkin. Oke, silakan orang itu Laura. Engkau Katolik, mana paroki mana? Ya, aku Katolik mau dari Paroki Franciscus Xaverius. Di mana? Karena terlalu banyak parokinya. Nama dengan nama yang sama. Paroki Franciscus Xaverius mau Pineleng. Oh, makanya Pineleng itu penting. Kau bilang Franciscus Xaverius, ada berapa paroki Franciscus Xaverius di Indonesia? Makanya tempatnya itu yang Pineleng. Oke, lanjut. Jadi gini mau, kalau dilihat doktrinnya Calvin ini mau, kalau diajarkan ke umatnya, jujur pasti umatnya berpikir nggak akan adil mau. Karena ada yang dikatakan dari lahir udah ditentukan selamat dan tidak selamat mau. Bayangkan. Nah, sehingga Itu buat apa khotbah lagi? Buat apa pergi ibadah di Calvinis? Karena tapi sekarang saya mau tahu bagaimana seorang pendeta meyakinkan saya bahwa dia sudah dipilih untuk selamat. Nah, itu mau parameter itu yang aku kejar ke mereka. Mereka pun apa ya, nggak bisa memberikan jawaban to the point mau, diputar-putar mau. Nah, dan ketika juga aku sharing dengan jemaatnya, umat mereka, mereka pun nggak tahu yang doktrin tulip ini mau. Kesian Karena sekali. jarang. Ini pun saya belum jelaskan semua karena ini bahan Zoom. Saya dari awal lalu ke belakang itu penjelasan spesifiknya. Kalaupun aku rasa doktrin tulip ini diajarkan mereka, kalau mereka mau cari keselamatan mau ya, pasti mereka bakalan mikir ini nggak bakalan adil mau terkait dengan doktrin tulip ini. Bukan adil tapi tidak logis. Karena mereka juga udah berusaha walaupun selain iman perbuatan juga mau ya, mereka udah usaha mau cari keselamatan, tapi kalau mengacu lewat doktrin ini otomatis tidak logis dan tidak adil. Karena ada manusia yang udah ditentukan dari awal selamat dan ada yang tidak selamat mau. Itu yang tidak adilnya mau kalau dari Itu aku. pilihan total. Engkau tidak bisa lagi untuk mengatakan. Tapi sekarang pertanyaan saya, bagaimana mereka tahu mereka dipilih? Iya benar mau. Parameternya nggak ada mau. Nah, ini jadi persoalan besar. Kesian mereka. Berjuang supaya Calvinis tidak tahu yang dipilih siapa yang dipilih jadi selamat. Kalau itu mereka main teka-teki saja selama hidup ini. Ini jadi persoalan juga. Wow. Sedangkan semua penghakiman kita nanti dihakimi menurut perbuatan. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 10, semua menghadap tata pengadilan Allah dan setiap orang. Ini penting semua. Sedangkan Calvin bilang hanya orang-orang pilihan. Sekarang kita sandingkan yang ada dalam kitab suci. Di dalam pengadilan, penghakiman terakhir, bagaimana semua orang ke sana dan setiap orang dari semua satu-satu harus diadili. 2 Korintus 5 ayat 10. 2 Korintus 5. Oh ya, Baku ganti kalian. Ini coba ganti kan baku rampas lagi nih. 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap dulu. Erat et labora. Di situ hanya orang pilihan atau kita semua? Semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Di situ bilang kita semua atau kita yang dipilih. Kita semua mau. Dan kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah dan setiap Orang. harus dihakimi. Sedangkan Calvin bilang hanya apa? Orang-orang pilihan. Kesian dong. Kesian sekali. Dan yang lebih lucu lagi mau, yang di akar rumputnya ini di jemaat sama umatnya, mereka sulit membedakan mereka ini apakah dari Lutheran atau dari Calvin mau. Ketika pun ditanya mereka cuma tahunya Protestan sih mau. Tapi ketika aku tanya di dunia ini nggak ada agama yang ditulis agama Protestan. Coba dicek satu-satu. Cuma di Indonesia yang ada yang namanya agama Kristen Protestan mau. Di luar kan ada gereja Baptis,
Adventis lain sebagainya. Tapi cuma Indonesia dirangkum sekali. Yang Ada di sini agama mereka katakan mereka kaum evangelikos, injili. Yang semua Protestan mengategorikan sebagai injili. Oke, kira-kira seperti itu ya. Ora labora. Saya tidak jelaskan ini. Ada sekitar 15 PowerPoint untuk penjelasan sampai terakhir. Sintesis. Yang terakhir saya harus bacakan sintesis ini ya teman-teman. Sintesis keadilan dan karakter Allah. Alkitab penuh dengan undangan, datanglah, bertobatlah, ikutilah aku. Semua ayat ini mengasumsikan bahwa manusia diberi kapasitas oleh Tuhan untuk merespon. Kesian ya. Kalau itu kapasitas kita untuk merespon tidak ada guna lagi. Kesimpulan akhir. Keselamatan murni anugerah. Manusia tidak menyelamatkan dirinya sendiri, benar sekali. Keselamatan adalah inisiatif dan karya Allah sepenuhnya. Katolik tidak pernah menyangkalnya. Iman adalah respon. Ini penting sekali. Tuhan memampukan semua manusia melalui panggilannya, dan iman adalah respon sadar manusia, bukan tindakan Allah yang dipaksakan terhadap anugerah tersebut. Kasih yang tidak terbatas. Penebusan Kristus tidak terbatas pada segelintir elit. Undangannya universal. Karena itu iman timbul dari pendengar. Kalau kau tidak mau dengar, kau tidak iman. Karena ini penting sekali. Sekarang kita pakai analisa seperti ini. Oke, sekarang siapa? Di dalam Roma 10 ayat 17 akan menjelaskan iman timbul dari mana. Roma 10 ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman Tetapi, timbul dari pendengaran. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Sekarang turun ke ayat 13. sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sekarang bagaimana berseru? Lanjut. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Sekarang bagaimana mereka percaya? Bagaimana mereka Ayat dapat itu penting. Bagaimana? Saya ini supaya kau ulang lagi di ayat selanjutnya. Bagaimana mereka percaya? Baca di situ. Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Sekarang bagaimana mereka mendengar? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Sekarang bagaimana memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Karena itu ayat 17, iman timbul dari apa? Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Sedangkan Calvin bilang iman itu langsung Tuhan pilih kau beriman. Sedangkan iman di sini adalah sebuah proses. Tuhan tidak mengasihi seperti mesin yang memprogramkan, melainkan seperti Bapa yang merentangkan tangannya kepada seluruh dunia. Iman itu seperti benih yang ditanamkan. Mau tahu nih, iman itu bisa hilang atau tidak? Alright, labora. Bagi Calvin, iman tidak bisa hilang. Tetapi bagi kitab suci, iman bisa hilang. Kita lihat Irlin. Sekarang Lukas 8 ayat ke-12. Lukas 8 ayat 12. Yang jatuh di pinggir jalan itu, Jangan dulu. Kita harus mengerti dulu yang jatuh. Baca ayat 11-nya. inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Ingat tadi, Ya. iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh Firman. firman. Sekarang kita lihat bagaimana firman yang menimbulkan
iman itu bisa hilang. Sekarang ayat 12 mulai. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis, lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Jenny, Alright Labora, ingat baik-baik. Sedangkan Calvin mengajarkan bahwa pilihan total, tidak bisa lagi hilang. Kalau sudah percaya, percaya untuk selamat. Di sini dikatakan bahwa setan ambil benih firman yang menimbulkan iman itu supaya jangan Selamatkan. selesai. Sekarang ayat ke-14. Apakah firman yang menimbulkan iman, karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman, bisa hilang atau tidak? Ayat 14 akan membuktikan ada 3 hal yang membuat firman itu tidak tumbuh dan hilang. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Firman, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. Di situ firman yang menimbulkan iman itu tidak bisa bertumbuh karena 3 hal. Yang pertama, kekhawatiran. Erlin, yang kedua, Kekayaan, banyak orang menjual firman demi kekayaan. Akar dari segala dosa, kejahatan adalah apa? Ratu, bantu dulu. Engkau tahan di situ, Erlin. Ratu ke 1 Timotius 6 ayat 10. Yang membuat orang meninggalkan iman. Ini. Kalau bilang iman tidak bisa ditinggalkan, iman tidak bisa hilang. Baca ini nih. 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Dan Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. karena itu yang menghambat iman di situ, yang menghilangkan dan mengkaburkan iman, mengeliminasikan iman yang ada padamu adalah kekhawatiran, kekayaan, cari uang itu. Dan yang ketiga, Erlin. kenikmatan hidup. Firman yang menimbulkan iman itu akan hilang karena itu. Karena itu kita butuh, saudara-saudariku, ayat 15, mempersiapkan ladang hidupmu, supaya benih firman yang menimbulkan iman itu, karena iman timbul dari pendengaran oleh firman Tuhan itu, bisa bertumbuh dan menghasilkan tanah yang subur yang harus kau siapkan. Ayat 15. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Lanjut. Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupnya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur. Iman Tetapi harus diekspresikan dalam perbuatan. Orang harus lihat perbuatanmu. Lanjut ayatnya. Tetapi ia menempatkannya di atas kaki Dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Lanjut. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Lanjut. Karena itu, perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Lanjut. Ibu dan saudara-saudara Yesus datang kepadanya,
tetapi mereka tidak dapat mencapai dia karena banyak orang. Orang-orang memberitahukan kepadanya, "Ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau." Tetapi ia menjawab mereka, "Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya." Haleluya. Bukan hanya dengar, menimbulkan iman, tetapi juga melakukannya. Hancur sola fide di sini. Bukan hanya dengarkan firman, dan ingat iman timbul dari pendengaran, karena dengar itu untuk beriman dan melakukannya. Mereka adalah ibuku, mereka adalah saudara-saudaraku. Pelaku firman, bukan hanya pendengar firman. Karena itu, jangan pilih pemimpin yang korupsi. Bantu dulu. Imamat. Coba imamat. Tidak, Keluaran. Keluaran 21:18. 18:21. 18:21. Contoh kecil. Tadi ada yang singgung korupsi-korupsi itu. Jangan pilih pemimpin yang main gila dengan korupsi. Keluaran 18:21. Karatu silakan. Oh ya. Pokoknya kalian baku tukar. Satu sudah tahu ikut jadwal saya. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah. Iman ini. Orang-orang Cakap dan takut akan Allah. Ngomong tentang iman ini. Lanjut. orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengajaran suap, tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka Pilih pemimpin yang punya takut akan Tuhan dan juga tidak kompromi dengan permainan suap. Ratu, engkau yang baca, kau tidak lihat di situ kan? Pilih pemimpin yang takut akan Tuhan dan juga yang tidak kompromi dengan suap, tidak permainan. Itu kata yang sebelum suap itu. pengajaran suap. Contoh paling kecil, kalau iman dan perbuatan diterapkan dalam pemilihan pemimpin, jangan pilih pemimpin korupsi yang hanya pakai supaya kalian untuk tusuk dia dalam pemilihan umum. Setelah itu uang korupsi untuk dia nenek moyang, untuk dia anak istri, untuk dia punya usaha. Pilih pemimpin Katolik Kristen yang bilang namanya Kristen sejati. Jangan hanya pergi misa, sopan sekali terima Yesus, komuni, di ruang sidang tidur. Mereka pikir nanti bawa ke kubur mereka punya hasil korupsi semua. Lalu ada gereja-gereja yang suka hubungi para politikus untuk kunjung proki-proki supaya dapat bantuan. Bagaimana kalian khotbah jadi nabi di situ kalau kalian main gila kompromi dengan para koruptor? Sedangkan di situ pilih pemimpin yang tidak main gila dengan pengajaran dan pengajaran akan uang suap.
Makanya kalian lihat di mana seorang pendeta Protestan, lapis mereka punya politikus. Tidak akan pernah, maupun di Kolombia. Pilih pemimpin yang bisa kasih nasi bungkus untuk kalian. Itu yang kalian pilih. Yang kasih topi. Tapi setelah jadi anggota DPR, bupati, tidak toleh sama sekali. Programnya 15.000 makan siang untuk anak sekolah, hasilnya dapat hanya beli makanan untuk 6.000. Di manakah yang lain yang kalian potong itu? Kalian pikirin nenek moyang kalian punya uang kah? Rakyat bayar pajak setengah mati, petani bayar pajak setengah mati, tukang becak bayar pajak setengah mati. Kalian duduk di sofa. Tidur lagi waktu omong tentang rakyat. Kesian sekali. Sudah begitu jadi pelayan rakyat. Kita orang tua kami punya, kita semua di sini yang 599 bayar pajak itu. Gaji mereka adalah pegawainya rakyat. Datang kunjung nih, setengah mati rakyat. Bersih jalan, terima, gong, gendang, tarian, bunuh sana sini. Binatang untuk mereka. Ternyata mereka itu pelayan. Bukan bos. Saya tuh kaget ya dengan Kang Dedi ya. Hebat. Tidak kenal kitab suci Katolik. Tidak pernah baca Kejadian sampai dengan Wahyu. Tapi omong tentang hukum kasih. Hukum baru kuberikan kepadamu. Kasihilah. Di manakah engkau ketika aku lapar? Di manakah engkau ketika aku telanjang? Dan dalam satu seminarnya di Papua, Kang Dedi bilang begini, berikanlah kasih kepada Papua, jangan senjata. Ada satu bupati di Papua yang jalan kaki. Kaget saya lihat, buset. Kasih makan babi, cari makanan babi sore-sore. Piara babi. Ada yang satu kasus di ibu guru atau bapak guru yang di Momere itu, yang harus jalan, gajinya berapa? Ada 150 ribu. Zaman sekarang jalan berjam-jam. Kita ini merdeka atau mereka yang merdeka? Kita tetap seperti ini. Semoga masih banyak pemimpin seperti Kang Dedi Mulyadi. Seperti bupati yang di Papua itu. Seperti Ibu Shirley yang di Maluku Utara itu. Tolong. Jangan jadikan politik sebagai tempat cari makanan. Bukan profesi. Jadikan politik sebagai tempat pelayanan. Seorang filsuf mengatakan politik itu seperti membangun istana. Jika tidak dibangun di atas dasar keadilan sosial, maka istana itu akan menjadi penjara bagi rakyat. Tolong para politikus, kalau pesan ini sampai, panggilan kemanusiaan, bukan atas nama agama apapun, tetapi amanat kemanusiaan. Kita ini mati tidak bawa kita punya uang ke kubur. Setiap kali kalian mau makan dan minum minuman yang terbaik dalam hidupmu para politikus, ingat, banyak daerah yang lagi kebanjiran. Banyak daerah di Indonesia yang orang hanya makan satu kali. Banyak anak-anak pemulung harus tahan lapar dan mencari 1, 2.
Banyak anak yatim piatu yang ada di panti asuhan. Masih begitu, ketika kalian tidak mau jaga kesehatan, masih banyak orang yang antri di rumah sakit. Ketika anak-anakmu tidak mau makan, apa yang kalian siapkan Bapak dan Mama? Bawa mereka ke tempat pembuangan sampah. Dan lihat bagaimana saudara-saudari kita di sana. Jika anak-anak kita tidak mau melakukan sesuatu, hanya mau kebebasan. Semoga ada program di penjara itu tuh untuk terima anak-anak yang nakal seperti ini untuk 1 bulan, 2 bulan di penjara supaya tahu bagaimana kehidupan di sana tanpa kebebasan. Yang mau aborsikan anak-anak mereka itu sebaiknya tidak usah lahir. Untuk anak-anak kuliah dari NTT, dari manapun berada, dari NTT saya omong, kamu punya orang tua itu keringat dingin tidak jelas, pacul, kebun, bajak sawah. Kalian hanya dengan gincu pulang libur, dengan gincu, bahenol, bahenal, apa semua kalau pulang libur. Bantu orang tua sedikit. Wisuda baru pasang status di WA dengan dia punya pacar bilang, engkau lah segalanya. 4 tahun saya berjuang, saya hanya bisa bayangkan tanpa engkau saya tidak bisa wisuda. Kau nenek moyang itu. Kau bapak mama yang harus makan ikan asin, nasi dengan lombok dengan cabai saja supaya engkau bisa kirim uang untuk engkau. Wisuda nih, malu lagi. Bukan kata-kata kasar, karena banyak orang muda seperti itu. Pulang kampung, jalan pasar make up. Gandeng kok mama yang makan sirip pinang tuh dia mulut merah karena sirip pinang, karena pergi ke pasar, karena jadi papa lele mama lele yang jual di situ. Kau duduk di samping dengan dia. Takut nanti panas, kasih rusak saya punya gincu, kasih rupa saya punya bedak, kasih rusak. Macam kau lahir dengan bedak, dengan gincu saja. Mungkin agak lucu tapi ini ungkapan hati ya teman-teman. Gandeng dengan tangan mama, bapak malu sekali. Mama kan bukan anak kecil lagi. Tapi gandeng tangan dengan kau pacar itu. Macam kau pacar yang kesemakan kau. Ada yang pulang libur, ada yang bilang ini. Ada yang makan jagung, perut sakit kalau pulang libur. Tuhan Allah Jangan kau bilang kau dari kampung bagaimana kau Memang dari rumah tidak pernah makan jagung titik kah? Mau pulang rumah sampai di Larantukan, di Lembata, di Solo. Malu makan jagung titik. Nanti sepung gigi rusak. Bagaimana? Anak-anak menggerai pulang. Mama hanya ada koja. Hang koja Hang koja malu lagi hang koja. Malu makan sandang teneng. Daun singkong itu. Dengan ini kacang hijau. Malu. Supaya kau tahu kita ini besar karena itu. Tolong bantu, ingat itu semua pengorbanan. Tanpa menjelaskan apa itu iman dan perbuatan, mereka mengekspresikan semuanya itu dalam tindakan yang sederhana.
Itulah Bapak dan Mama. Ada satu puisi yang mengatakan, refleksi indah sekali. Surat dari Bapak dan Mama untuk anak-anaknya. Jangan kau datang kunjung saya ketika saya sudah di peti mati. Gunakanlah selama hidupmu, bisa kunjung saya. Jangan kau datangkan kor yang meriah di dalam ketika misa pemakamanku ketika saya sudah di peti mati. Nyanyikanlah kidung kecil dalam hidupmu untuk aku ketika aku masih hidup. Katakanlah aku mencintai engkau ketika aku masih hidup, jangan ketika saya sudah di peti mati. Jangan datang dengan berbagai bunga, mawar, dan lain sebagainya ketika aku sudah di peti mati. Tetapi selama hidupmu dan ketika aku masih hidup, engkau tidak pernah memiliki hal-hal kecil seperti kepadaku. Jangan kau minta Romo untuk misa malam pertama, malam ketiga, malam keempat, malam ketujuh, malam ke-40, malam keberapa. Peringatan 1 tahun, peringatan 2 tahun. Ketika selama masih hidup, engkau tidak pernah mendoakan aku. Jangan kubur saya dan jangan kunjung kubur saya ketika saya sudah mati. Tetapi selama hidupmu dan selama aku hidup, engkau tidak pernah minta izin di kantor untuk kunjung saya. Tapi sekarang ketika saya mati, engkau punya waktu untuk minta izin di kantor. Jangan mengatakan doa Bapa kami dan jangan mengatakan amin ketika engkau belum menghidupi doa itu dalam hidup. Hukum 10 perintah salah satu. Kasihilah orang tua. Cintailah orang tua. Ada istri-istri ketika mereka sudah nikah jadi musuhnya mama mantu, bapak mantu. Ada mama-mama mantu yang ketika anak laki-lakinya, anak perempuannya menikah, kalian menjadi tantangan tersendiri untuk anak mantu. Karena itu ada pepatah yang mengatakan dalam bahasa Spanyol, la suegra es como estrella, más lejos más bella. Mama mantu itu seperti bintang, makin jauh makin cantik. Kalau dekat memang rusak. Tetap harus punya waktu untuk orang tua. Suami, jangan pernah engkau telah beliskan, mengharkan istrimu. Seolah istrimu tidak punya orang tua lagi. Jangan. Karena tidak pernah ada mantan bapak, mantan anak, mantan ibu, mantan saudara dalam hidupmu. Tolong. Saya tahu bahwa kalian punya rumah tangga. Tapi jangan pernah lupa bahwa mereka pernah dan akan selalu ada dalam hidup. Jangan kau ingat orang tua dalam misa ketika mereka sudah mati semua. Peringatan pertama, peringatan kedua. Saya tidak pernah mengatakan engkau lupakan istrimu, lupakan suamimu. Saya hanya mengatakan jangan pernah lupakan orang tuamu. Mereka tidak akan pernah meminta engkau kapan mereka kunjung engkau. Engkau yang ambil inisiatif. Banyak cucu-cucu tidak mau kunjung mereka punya nenek. Karena di kampung tidak ada internet, di kampung tidak ada listrik. Bangga kamu jadi orang tua seperti itu, dari anak-anak seperti ini. Kalian yang harus didik. Suatu hari, diajukan ke pengadilan seorang anak yang mencuri.
Lalu hakim panggil orang tuanya. Kamu Kristen? Iya. Anakmu mencuri? Iya. Kamu bersedia menyerahkan anakmu ke pengadilan? Iya. Ketika anakmu di penjara, kamu juga di penjara? Kamu bersedia dia di penjara? Mereka bilang iya. Kalau begitu sebelum anak ini di penjara, saya mau tanya. Siapa yang mengajarkan hukum Tuhan ke mereka? Oh, kami. Kalau begitu kalian bertiga penjara. Anakmu, 2 orang tua aja di penjara. Karena anak curi, karena kalian tidak ajar baik-baik. Itu anak itu bagus sekali dari seorang hakim. Yang dipenjarakan bapak, mama, dan anaknya. Karena anaknya tidak diajar baik-baik supaya jangan curi. Karena itu dalam 2 Timotius 1 ayat 5 mengatakan, iman yang kau miliki Timotius kau terima dari ibumu, dari nenekmu. Dan juga sekarang saya yakin ada padamu. Iman warisan. Anakku jangan judi. Bapak judi pertama, di orang mati judi. Bola guling, bola pimpong, bola apa itu, barang itu kartu. Bagaimana kau menasihati anakmu jangan judi kalau kau judi? Anakku yang terkasih. Rokok dan alkohol itu merusak jiwa dan raga. Engkau yang pertama kasih tunjuk anakmu minum dan rokok di rumah. Teman-teman, saya ini tidak pernah rokok dalam hidup saya. Dan tidak pernah minum dalam hidup saya. Datang dari keluarga Maumere. Tinggal di lingkungan orang minum. Keluarga pemabuk. Peminum. Maaf, bukan karena saya orang Maumere dalam pengertian itu. Tapi saya tidak. Teman-teman perokok. Pesta waktu masih seminari, frater mereka minum. Saya tidak pernah minum. Dan itu saya adalah saksi nyata bahwa saya tidak pernah minum. Tanya semua teman-teman. Hanya main bola saja. Dedikasikan hidup untuk itu. Ajar supaya anakmu jangan rokok. Kamu pertama yang rokok mana? Mama bilang, anakku yang terkasih, anak gadisku yang paling cantik. Jangan jadi tukang gosip. Mama ini tiap sore di rumahnya tetangga untuk gosip. Bagaimana? Kamu bayangkan saudara, kita bayangkan saudara-saudariku. Kalau 1 bungkus rokok 25.000. Setiap hari habiskan 1 bungkus. 10 hari sudah 250.000. 1 bulan berapa? 30 hari ya. 25 kali 3. Berapa? Berapa? Kali 10 tahun. Kalau anakmu masih 1 tahun yang setiap hari kamu tampung 25.000. Dalam 10 tahun kalian dapat berapa? Pakai matematika supaya kalian mengerti kalau begitu. Kita omong sekalian tidak mengerti ini. $25.000 1 hari. Dikali 30 hari. 750.000 dikali 12 bulan. 9 juta. Dikali anakmu 1 tahun. Sampai dengan dia tamat SMA 18 tahun. Artinya dikali 18 tahun, uang untuk kuliah sudah ada 162 juta. Dari rokok saja.
Mau perokok berat kah, tidak perokok berat kah, uang tuh kamu simpan ke anak kuliah toh. Saya di sini tidak omong tentang perokok berat atau perokok ringan, saya omong yang merokok dan secara ekonomis itu bagaimana. Saya omong itu, mau merokok sedikit, merokok banyak urusan kalian. Tapi coba uang yang kalian pakai untuk rokok itu kamu simpan. Besok lusa tidak ada lagi bingung mau anak mau regis bagaimana. Belum ngomong lagi yang arak ini, Sopi ini. Sopi kayak apa kayak yang Manado punya apa namanya itu? Tikus po. Tikus Romo. Mau tikus lagi kau minum. Kalau tidak merokok itu tidak bukan pria. Siapa bilang? Memang waktu kalau laki-laki lahir waktu itu dia lahir langsung Tuhan Allah kasih rokok di tangan kan supaya dia tahu bahwa itu dia laki-laki. Subjektif. Bingung dia bilang kalau tidak rokok tidak laki-laki. Memang saya tidak rokok kalau saya tidak laki-laki kan? Oh, mau ke cap tikus. Oh, saya pikir tikus. Kalau tidak merokok, otak tidak jalan. Kau pikir saya ini dengan ayat di kepala ini karena merokok? Yang kesian tuh istri. Istri tidak tahan kalau dekat dia suami karena bau rokok gitu. Hanya karena sudah nikah ya mau bilang apa? Dalam suka dan duka. Dalam bau badan dan bau rokok semua kalau begitu. Mesti formula perkawinan itu ini formula dalam duka, suka dan duka, dalam bau badan dan bau rokok juga, bau alkohol juga harus dimasukkan semua di situ kan? Sebab bapak terrokok tuh dulu tuh, sekarang nih pembengkakan jantung hati. Begitu tuh. Hai pater, mau bagaimana lagi? Jangan minum macam seputus asa lagi. Kalian bisa berubah lah. Ada yang istrinya rokok, suaminya tidak. Istri begini nih. Kesian sekali dia masak di dapur juga semua puntung rokok jatuh di nasi, jatuh di ikan, jatuh di sayur. Orang ngerokok biasanya karena sering penat dengan kebutuhan duniawi. Soalnya setelah kau rokok itu semua kebutuhan duniawi dipenuhi. Saya hanya pikir secara ekonomi itu kah? Setelah itu sepanjang hidup kalian hanya bayar utang saya. Mau berhenti rokok itu bukan urusan orang yang engkau yang mengatakan itu. Apa yang dikatakan oleh orang lain adalah opini mereka, tapi apa yang kau katakan tentang dirimu sendiri adalah keputusanmu. Dan engkau dan saya berharga karena keputusan, bukan karena orang yang memutuskan untuk kita. Ini belum kita omong tentang moke tadi, Sopi tadi, cap tikus tadi, cap bebek, cap apa lagi? Tolong umat-umat yang di Flores NTT itu, jangan kasih persembahan kepada imam tuh moke. Kamu bukan buat supaya imammu khotbah baik-baik, kamu kasih suruh dia minum moke lagi. Seolah-olah kamu tuh paling hadiah, paling indah tuh moke untuk kamu pastor-pastor. Karena itu banyak pastor maju perut pantat mundur karena perut alkohol semua itu. Karena umat terlalu baik hati dan terlalu sayang. Tidak jaga kalian punya imam.
Undang pertama imam ke rumah itu pasti ada bir dulu dengan moke dulu yang pertama. Nanti lain kali itu bilang, Romo, tolong datang bawa air berkat Nah, begitu. Daripada kamu air kata-kata, air apa lagi di situ? Besok lusa mau anak mau sekolah, baru pusing kepala mau cari uang di mana? Utang sana sini. Moke di romba enak lah pater di kakak Ino. Kasih tahu Ino itu. Jangan kasih pastor moke. saya punya saudara-saudara dari Romba ini bahaya sekali. Ada di sini nih. Ini besok mereka bisa omong di gereja berarti. Pater Hendra bilang jangan minum moke lagi. Jangan bilang kakek Ino bilang jangan jual moke lagi, bahaya sekali. Kamu jangan omong gosip di sini bilang pastor mau. Kayak saya tidak omong pastor mau. Woi, ini nih orang Emere marah semua saya, orang Boba marah semua saya nih Oke teman-teman, terima kasih ya. Tidak ada satu yang jangan naikkan orang lagi. Teman-teman, saya mau makan siang. Di sini Jenny, halo Bu Jenny atau Halo, selamat malam Romo. Oi, kamu nih, kami bingung semua nih. Laki-laki foto ini istri, baik kalau istri. Jangan sampai istri paksa supaya pasang dia pun foto di kampung perfil nih. Dia sibuk kerja, jadi di istri yang pakai akun dia. Ini Romo, ini saya ada dua masalah yang saya mau itu minta solusinya. Itu di sini ada umat di sini, ada 10 orang yang belum dipermandikan, umur dia sudah di atas 14, 15 begitu. Oke. Itu hari Engkau sudah harus dekati Pastor Proki supaya Sudah. Pastor Proki mempersiapkan mereka untuk krisma, umur-umur krisma itu. Iya, itu hari sudah dikasih itu katekumen. Terus itu disuruh kasih bimbing mereka, tapi selama ini sudah 6-7 tahun sudah. Jadi pastornya itu sudah kembali ke Indon, jadi yang di sini yang baru baru 2 orang baru masuk. Mereka masih itu kursus bahasa daerah di sini. Ya harus Jadi dekati belum lagi mereka dan sempat. sembari ini Romo list ini mereka sudah 6-7 tahun ikut katekumen, terlalu lama 6-7 tahun ini. Karena sulahnya 3 tahun saja. Iya. Berarti di situ pengurus lingkungan ini yang harus kena marah. Karena setiap tahun di situ ada krisma atau 2 tahun di setiap proki itu ada krisma. Jadi daftar ini harus sudah dimasukkan ke sana. Tidak, Romo ini yang belum dipermandikan nih. Iya, saudaraku, daftar ini harus masuk ke sana supaya mereka dapat sakramen inisiasi. Kalau pengurus lingkungan tidak ada partisipasi kolaborasi seperti ini, pastor mau tahu dari mana? Sudah semuanya, cuma itu disuruh kasih bimbingan mereka dulu. Nah, sudah lama ini. Kalau 6-7 tahun tidak mungkin Romo suruh kau beri bimbingan 6-7 tahun. Iya, mereka itu dari keluarga Katolik karena di sini mereka itu kan di sini kan mencari kerja, jadi macam dia kerja di sini, tiba-tiba pindah lagi di tempat sana, datang lagi. Ini jadi soal juga nih. Engkau omong baik-baik dengan Pastor Proki, oke? Yang ini saya tidak bisa menyelesaikan di sini, karena saya tidak tahu mereka tinggal di mana, oke? Engkau yang tahu sih. Ada satu ini yang dari Muslim, dia mau masuk ke Katolik. Itu juga dia mau masuk masuk Pastor Proki untuk katekumen, oke? Yang mau masuk Katolik ini. Jadi saya tidak bisa menyelesaikan karena saya di Kolombia harus menyelesaikan situasi di negara lain ini susah juga, oke? Oke. Yuk. Begitu Nana. Harus ke Pastor Proki. Oke. Atau kalau pastor itu pergi misa di lingkungan atau diskusi kalian, kesempatan pada saat itu langsung. Romo ini mereka ini.
sudah selama ini begini-begini prosesnya, mereka 3 bulan di sini pergi kerja lalu pulang kembali, lanjutkan mereka punya pembinaan di sini. Itu harus dilaporkan secara lengkap ke Pastor Proki. Karena dia yang bertanggung jawab untuk mengambil keputusan terhadap saudara-saudari yang telah dipersiapkan itu. Oke? Oke, oke. Terima kasih Romo. Yuk, mantap. Halo JJ. Ada pertanyaan kok? Tidak ada, Pater. Pastor, apakah seorang duda yang ditinggal istri meninggal tanpa anak bisa menjadi pastor? Kalau pertanyaan itu bisa, ya dalam pengertian ini bisa. Tetapi harus melalui proses lagi ke keuskupan, masuk lagi seminari, filsafat lagi, teologi lagi. Kalau dia sekarang umur 50, bayangkan dan hitungan 12 tahun, nanti umur berapa dia habis? Begitu. User yang kau pakai usernya saya tidak tahu namamu seperti apa. Pastor, dasar pengampunan dosa apa? Yohanes 20, 22, 23. Bantu dulu untuk Willy Adilah. Mandat dari Yesus untuk pengampunan dosa. Silakan. Yohanes 20 ayat 23. 22 dulu. 22. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Yang tanya tadi, Willy bisa mengerti? Romo, kalau nikah dispensasi istri sudah resmi Katolik, apakah bisa jadi? Romo, kalau nikah dispensasi sudah resmi, ya engkau konsolidasi perkawinan. Pergi ke Pastor Proki, Gregorius, engkau sudah jadi Katolik, engkau pergi ke Pastor Proki supaya konsolidasi kalian punya perkawinan. Ini bagus sekali. Kenapa kalian tunggu sampai sekarang? Sudah lama istrimu sudah dibaptis jadi Katolik, kenapa kalian tidak menghadap Pastor Proki untuk konsolidasi atau konsolidasi atau terserah yang Pastor Proki yang akan ambil keputusan untuk kalian kapan, oke? Tapi kalian nikah Katolik dulu kah waktu itu? Ya, Romo kalau nikah dispensasi ya, dispensasi dari uskup berarti di Katolik. Istri sudah resmi atau di hadapan Pastor Katolik ada prosesnya itu. Ada 2 dispensasi, jangan sampai di hadapan Pastor Katolik atau dispensasi yang forma kanonika. Itu artinya apa? Uskup mengeluarkan dispensasi menikah dengan dispensasi uskup, tetapi bukan di gereja Katolik. Itu juga uskup punya 2 hak. Dispensasi untuk gereja Katolik nikah di dalam, dan juga dispensasi kanonika. Artinya uskup mengeluarkan dispensasi kanonika, formula perkawinan, perkawinan bukan diadakan di gereja Katolik tetapi dengan izin uskup. Oke, menghadap pastornya, Willy, aduh jangan lepas kau punya istri sudah lama nanti tidak komuni juga nanti kesian dia. Ya, gara-gara sudah, saya mengerti itu. Berarti semua anak yang itu di kanon 1125 ngomong tentang 3 persyaratan supaya uskup berikan dispensasi. Semua anak jadi harus dibaptis Katolik. Dia sekarang sudah Katolik, maka kalian pergi ke Pastor Proki, Willy. Sudah berapa tahun kalian tidak omong itu dengan Pastor Proki? Oke teman-teman, terima kasih ya. Oke, kalau tidak pertanyaan sudah ya. Batuk-batuk. Agatha Maria, batuk-batuk. Batuk-batuk. Romo, bagaimana dengan orang menikah di Protestan baru masuk Katolik?
yang sama pergi ke Pastor Proki. Dan di sana ada namanya konvalidasi perkawinan. Oh ya, istri saya baru ini 1 bulan lalu dia tidak terima komuni. Engkau kenapa? 1 bulan lalu waktu setelah permandian bisa masuk ke engkau harus ke sana langsung supaya Pastor Proki buat konvalidasi perkawinan. Ginting dia sudah ngomong bahasa Latin ini saya jadi takut nanti. Ginting. Belajar dulu baru pernikahannya disahkan. Lotus, biar orang menghadap Pastor Proki, jangan kau bilang belajar siapa? Pergi menghadap Pastor Proki dulu. Kalian ini nih. Sandra 22, saya sudah masuk Katolik Roma tapi istri saya belum. Jangan kau ceraikan dia, kata Santo Paulus. Imanmu itu yang menyelamatkan istrimu. Kau doakan dia, semoga dia jadi Katolik. Pastor Proki akan bertanya, kalian umat lingkungan mana? Itu pertanyaan yang kalau harus hadapi tidak ada masalah. Lebih penting tuh omongan yang Pastor Proki dulu tentang status perkawinan kalian. Jangan dulu takut nanti Romo tanya, kamu lingkungan mana, stasi mana? Pergi menghadap dia dulu. Jadi teman-teman lingkungan jangan kasih takut orang yang mau konvalidasi perkawinan ya. Izin Romo pemahaman tentang agama murni. Engkau harus mengerti agama itu apa. Religion, religiare, artinya kembali bersatu. Bersatunya kemana? Ini pertanyaan. Kemurnian ada di mana? Bersatu dengan dengan Allah. Kekatolikan, jawaban ada dalam kitab suci. Barang siapa makan tubuhku dan minum darahku. Bantu dulu Yohanes 6 ayat 56. Yohanes 6 ayat 56, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Itulah substansi dasar dari etimologi agama. Kembali, religiare, artinya kembali bersatu. Saat dimanakah kita bersatu? Yesus bilang barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, aku tinggal di dalam dia dan dia tinggal di dalam aku. Kalau engkau mau tanya dari sudut pandang kitab suci ada di sini. Kembali bersatu di mana? Pertanyaan saya. Sedangkan Yesus menjanjikan persekutuan dengan dia ada di makan tubuhku dan minum darahku. Tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia. Umur saya 30 tahun Pater, memang sebelum menikah saya seorang biarawan, namun sudah duda pastor. Oh, engkau ke uskup. Omongnya uskup, prosesnya seperti apa? Karena uskup harga keputusan total ada di sana. Kalau proses lewat hidup bakti, kongregasi bisa juga, tapi sebaiknya omong dengan konsultasi dengan uskup. Mau boleh nggak kalau pergi pengakuan dosa di paroki lain? Bisa, mengaku dosa di imam, bukan di paroki. Kalian bisa masuk mengaku dosa di imam manapun yang Katolik. Dan imam tolong kalau orang datang mengaku dosa, kalian jangan bilang begini. Kaum paroki mana? Kopi mengaku di sana. Jangan dong, orang datang berdosa juga. Tahu-tahu takutnya setelah pengakuan dosa dia jatuh, mati, tabrak. Berarti engkau sudah mengabsolusikan. Tolong. Tapi dalam proses ini saya hanya menganjurkan lebih baik mengaku dosa. Punya bapa rohani yang sama, karena supaya dia juga menjadi pendamping rohanimu. Itu dalam tumbuh kembang rohanimu, oke, teman-teman.
Kami selalu dianjurkan seperti itu dan saya selalu menganjurkan umat seperti itu juga supaya selalu ada proses pendampingan spiritual untuk dia. Ya, Handayani kan dekat dengan imam di paroki di situ pasti ya. Enggak enak karena tahu dosa kamu begitu ya. Oke, teman-teman yang baik hati dan tidak sombong. Seperti Handayani, sombong dan baik hati. Stepped in. This is why you want to win the ball in areas that are higher up the field. Oke, teman-teman, sampai jumpa ya. Opportunities, space. Romo, saya dari Protestan masuk Katolik, tapi pemberkatan nikah kemarin di Protestan. Iya, engkau harus menghadap Pastor Rocky Chandra, oke? Dan jelaskan situasi, nanti ada terjadi namanya konvalidasi. Saya pakai Ginting bilang konvalidatio. Pater, bagaimana pendeta Adi Markus bilang Pater Romo Patris bodoh. Tolol, sekarang dia lagi live. Tidak apa, Tuh Antonius. Tidak apa, saya tidak terpancing dengan provokasi. It's go from the start. It's not dropping off into a mid block. It's not dropping off real deep. Sudah 2-0. Oh, di saya punya ini lambat jadi belum 2. Drop it back. Lawan namanya nonton lewat internet. Van de Ven, who we know can move. He's the fastest player in the English Premier League. Daniel Marlon. Dumfries providing the angle, and the cross is there, and Crowley's there again. Gol. What a day he is having in Romo, kalau belum lulus katekumen, pakai lulus bagaimana? Pengakuan dosa setelah kamu baptis kah? after the frustration, after the questions, after that draw with Oke, sampai jumpa ya teman-teman. Tuhan memberkati. Selamat makan siang. emphatic. Sure.